Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast Lebih Dari Sekedar Aturan. Saya Nazla Anissa Gunawan Sirait akan membahas topik tentang memahami pentingnya etika dalam kehidupan siswa. Pernahkah kamu merasa etika itu penting gak sih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di episode kali ini kita akan membahas pentingnya etika dan bagaimana itu dapat membangun karakter dan integritas. Jadi, duduklah yang nyaman, santai, dan bersiaplah untuk menjelajahi pentingnya etika bersama kami. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan dua orang pengajar dari salah satu sekolah di Kabupaten Langkat. Yang pertama yaitu Ibu Leli dan yang kedua Mbak Nadia. Langsung saja kita mulai lah ya Ibu bincang-bincangnya. Mengapa sih etika itu penting untuk dipelajari? Ya karena di dunia ini selain kita butuh ilmu, manusia itu juga paling baik ya. Paling baik itu etikanya yang perlu diutamakan. Jadi selain ilmu, dia juga harus beretika. Dan kedudukan etika itu sebenarnya lebih tinggi dibandingkan manusia yang berilmu. Menurut Mbak Nadia gimana Mbak? Ya menurut saya etika itu lebih penting daripada ilmu ya, karena orang yang mempunyai ilmu tapi tidak beretika itu percuma. Dan etika juga membantu seseorang untuk bersosialisasi dengan baik. Kalau misalnya tidak ada etika, iya, dia tidak akan diterima ya sama kelompoknya atau kelompok yang lain gitu. Iya. Jadi etika itu penting ya kan? Iya, etika penting untuk membentuk karakter seseorang. Iya. Karakter siswa utama. Iya, karakter yang baik. Terus tuh apa saja sih tantangan utama dalam mengajarkan etika kepada siswa, Bu? Selain sekarang ini zaman IT ya, dimana siswa itu, peserta didik itu gampang sekali memperoleh hal-hal yang kurang baik atau katakanlah negatif ya. Ya tantangan utama sebenarnya ada di diri siswa sendiri sih. Motivasi dia untuk selalu berkelakuan baik, beretika yang baik ya, terhadap guru, terhadap sesama, terhadap lingkungan. Itu bukan hanya dari kami pengajar ya, yang paling besar itu ya dari diri siswa sendiri. Tapi untuk menumbuhkan motivasi di diri siswa itu sendiri juga perlu rangsangan dari para pendidik ya, yang tak bosan-bosannya setiap hari mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik, jauhi hal-hal yang negatif, yang tidak baik pada diri siswa ya. Tidak pernah jemut, tidak pernah bosan ya, karena siswa itu kita anggap sebagai anak kita sendiri ya. Sebagai orang tua kita mau anak kita itu sukses, tapi sukses dengan akhlak yang baik. Menurut Mbak Nadia sendiri, apa saja tantangan utama dalam mengajarkan etika pada siswa? Ya itu tadi ya, lebih ekstra untuk memotivasi siswa. Saya kan sebagai guru bimbel juga, selain mengajarkan pelajaran, saya seliti juga dengan menanamkan etika, mengajarkan etika kepada murid ya. Iya, selalu disempat-sempatkan lah ya. Iya, selalu diambil kesempatan. Iya, karena menurut saya selain guru itu bertanggung jawab untuk memberikan pelajaran kepada siswa, guru juga bertanggung jawab ya untuk menanamkan etika kepada siswa. Selain orang tua di rumah ya, peran guru juga itu untuk memberikan motivasi, merangsang siswa untuk melakukan selalu berbuat baik, melakukan kebaikan. Apalagi kan zaman sekarang ya, dengan majunya teknologi, hal-hal yang kurang baik itu gampang sekali diserap oleh siswa-siswa kita, apalagi yang masa-masa remaja ya, yang pengen mengikuti tren gitu, padahal belum tentu
tren itu baik ya, baik untuk dilakukan, baik untuk dipertontonkan ya. Tapi mereka merasa bangga. Nah, itu peran kita di situ. Selalu jeli melihat itu. Kira-kira agak lain gitu karakternya, ya kita luruskan, kita bimbing lagi. Ya selalulah begitu. Apalagi sekarang kayak yang ditonton itu juga nggak ada filter umur gitu ya kan, Iya. siswanya. Anak bayi pun Iya, kadang meniru hal-hal yang tidak pantas. Iya, nggak ada. mudah balita, tergiring juga, Iya. mudah tergiring hal-hal yang negatif dari kemajuan teknologi. Jadi itu termasuk dampak negatif penggunaan teknologi ya Mbak? Iya. Kalau gitu dampak positifnya apa Mbak? Sekarang kan banyak ya modul-modul yang udah tersebar di Google ataupun di internet ataupun di web. Nah, banyak juga yang udah ngembangin modul yang ada pesan-pesan atau motivasi ataupun pelajaran tentang etika di dalamnya. Jadi murid atau siswa bisa membacanya dari Google tersebut atau dari web tersebut. Ataupun sekarang banyak juga video-video pembelajaran yang berseliweran ya di sosmed itu, baik di Instagram, di Facebook itu. Banyak sekali kalau udah muncul satu selalu muncul lagi sehingga siswa selalu diarahkan untuk melihat hal-hal positif dari yang demikian itu. Ya, kalaupun ada siswa yang belum tahu tentang hal itu, ya gurulah Yang memberitahu mengingatkan. ya, memberitahu bahwa ada modul yang ataupun web yang berisi nilai-nilai etika di dalamnya. Terus kan juga ada sebenarnya di TikTok itu ya kan Mbak, yang kayak lagi viral sekarang ini kan. Ya. TikTok kan Nah, masih ada. bentuk drama keluarga misalnya, ya muncul juga yang seperti itu bagus juga sih untuk diterapkan kepada siswa. Itulah dampak positif dari teknologi selain ada dampak negatif. Menurut Ibu nih, isu yang paling sering yang dijumpai di siswa itu tentang etika itu apa aja tuh? Kalau untuk saat sekarang ini yang sering berkembang itu isu-isu bullying sih sebenarnya, karena mungkin mereka melihat tontonan-tontonan dari film luar atau film di bioskop tentang pembulingan gitu di mana-mana. Itu ya sih yang meresahkan. Mereka merasa kalau sudah bisa membuling temannya itu sudah hebat gitu, padahal itu perbuatan yang tercela. Jadi selain aksi bullying ya, etika terhadap lingkungan pun saya kira perlu lagi ditangani dengan serius ya, karena anak ini kurang sekali kepeduliannya terhadap kebersihan di dalam kelasnya, di lingkungan luar kelasnya. Kadang sampah di depan mata pun dia tidak peduli, padahal kan sebaiknya itu dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Semua kelas-kelas itu sudah disediakan tempat sampah sebenarnya, tapi mereka kurang peduli kalau tidak diingatkan berulang-ulang oleh kami ya, oleh kita pendidik ini. Menurut Mbak Nadia nih, apa saja isu etika yang dihadapi siswa saat ini? Ya itu tadi ya, yang paling sering sih kasus bullying, tapi ada juga beberapa siswa ya, kurangnya etika dalam menghormati guru. Iya, mereka menganggap kalau guru itu tidak masuk di kelasnya itu bukan gurunya, jadi mereka merasa nggak perlu untuk menghormati guru yang tidak masuk di kelasnya, padahal ya kan Iya. untuk menghormati itu sesama teman, Iya, sesama sebaya, teman. sesama terhadap lingkungan, apalagi terhadap orang yang lebih tua Iya, ya, terutama termasuk guru. guru. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Apakah ada tambahan lagi Bu tentang isu etika saat ini? Ya banyak sekali sih sebenarnya, kita pun bisa sama-sama sering-sering ya membuka berita-berita kekinian. Banyaklah, kadangkala ada siswa yang ikut geng motor yang kayaknya
kurang baik lah untuk ditiru, karena mereka di jam-jam sekolah ya, sekolah ya, misalnya malam Senin sampai malam Jumat itu mereka pun keluar sampai pagi hari, padahal kan itu tidak semestinya dilakukan oleh seorang siswa ya. Walaupun kadangkala menurut mereka itu hal yang biasa aja, tapi dari segi kesehatan pun itu kan kurang bagus, untuk keselamatan mereka pun kurang bagus, orang tua di rumah itu was-was ya. Dampaknya di sekolah juga. Dampak ke sekolah itu mereka lagi nanti di sekolah kurang kurang fokus karena kondisi kesehatannya kurang fit ya, begadang malam ya, mempengaruhi prestasi, etikanya juga kan jadi kurang bagus karena mereka kadang mau menguap-nguap itu di saat jam pelajaran, bahkan tertidur. Saking ngantuknya mereka tidak peduli, kadang ada gurunya di dalam kelas. Ini juga ya Mbak Najla ya, sebenarnya ini juga harus memotivasi calon-calon guru seperti Mbak Najla dan kawan-kawan ya, untuk lebih sering memperhatikan kondisi lingkungan ya, lingkungan di sekitar ataupun lingkungan ya yang sedang marak lah saat ini. Sebagai calon pengajar ya harus peka juga untuk menyikapi hal seperti itu, walaupun belum resmi berprofesi sebagai guru, tapi ketika melihat hal-hal negatif di luar sana, siswa yang sedang tawuran atau siswa yang sedang ejek-ejekan dengan teman lainnya, ya boleh-boleh saja sih ditegur atau diingatkan supaya jangan seperti itu ya. Itu karena hal seperti itu sebenarnya bukan tugas seorang pendidik saja sih, sebagai warga masyarakat pun sebaiknya saling mengingatkan untuk kebaikan bersama. Menurut Ibu, pembelajaran etika ini perlu nggak sih ditambahkan untuk peningkatan prestasi akademik? Ya, sangat perlu sekali sebenarnya, karena di kurikulum sekarang ini sepertinya untuk pembelajaran budi pekerti ya, itu jam pelajaran alokasi waktunya itu sangat sedikit sekali. Saya rasa itu perlu ditambah 2 kali lipat lagi menjadi 4 jam pelajaran misalnya ya. Itu pun dirasa masih kurang ya, karena di seluruh segi kehidupan kita itu selalu terkait dengan etika. Dan kalau etika siswa itu semakin baik, itu juga berdampak kepada prestasi akademiknya ya. Selalu membawa aura positif terhadap teman-temannya ya, menyemangati gurunya juga semakin semangat untuk memberikan pembelajaran karena murid-muridnya beretika yang bagus ya. Tapi kalau udah mulai ada yang lari dari jalur etika si siswa tadi, si pendidik pun mungkin agak kurang semangat untuk memberikan materi pembelajarannya. Iya bener kali sih Bu, soalnya saya juga ngalamin itu ya. Ada beberapa murid yang kurang etikanya, jadi saya pun kurang bersemangat untuk mengajarkannya. Lain dengan murid yang etikanya bagus, saya juga semangat untuk ngajarinya. Itu sangat berpengaruh. Lebih semangat untuk masuk ke dalam kelas ya, karena nampak aktif siswanya itu terlihat. Akibat dari etika siswa yang sudah bagus. Makanya tak bosan-bosannya, tak jemu-jemunya kita sebagai pendidik itu harus selalu diingatkan, jangan bosan ya, apalagi guru masih muda ya seperti Mbak Nadia, calon guru, itu selalu ditanamkan, jangan dulu berpikiran kepada materi-materi yang bersifatnya finansial ya, etikanya dulu diperbaiki. Menurut Mbak Nadia atau Bu Leli, ada nggak cara lain untuk meningkatkan etika yang baik terhadap siswa? Kalau saya sih, pengalaman saya pribadi itu mengajar di kelas itu nggak melulu memberikan materi ya. Kadang saya memberikan yel-yel, dimana yel-yel itu berisi konten yang mungkin bisa menginspirasi siswa untuk lebih beretika, lebih baik lagi ya. Kadang ice breaking gitu ya, supaya siswa itu juga tidak jenuh. Kalau siswa jenuh itu kan biasanya
membuat etika dia di kelas itu pun kadang kurang baik. Jadi misalnya saya pernah dulu ini lagu saya masih kecil sebenarnya ya Mbak Najila ya, tapi saya terapkan di kelas. Ini penyanyinya penyanyi kecil yang tenar waktu masa kecil saya. Misalnya gini, lagunya itu AAP, aku anak pintar, KRB karena rajin belajar, MOT menurut orang tua, TBM tidak boleh membantah. Nah, di situ kan ada di garis bawah nih, tidak boleh membantah. Anak-anak disuruh ikut menyanyi biar mereka lebih semangat lagi. Selain isinya sampai, anak-anak pun menjadi lebih semangat, nggak jenuh dengan itu aja materinya gitu. Kalau materi melulu kan juga ngantuk Iya, ya kan, Bu? ngantuk. Bosan. Iya, benar-benar. Dan karena saya juga termasuk guru baru ya Bu, Iya. ini ilmu baru juga nih buat saya. Iya. Jadi ada Terima perlunya kasih. juga ya kolaborasi dengan guru lain, Iya, cara yang baru atau yang belum diketahui guru lain untuk meningkatkan etika, cara Iya. yang lebih semangat dan ceria ya. Memang sebaiknya guru-guru muda pun selalu sharing sama guru-guru tua yang walaupun jadul ya, tapi mereka punya pengalaman yang kadang menarik juga untuk dibagikan gitu. Iya, iya. Bukan tua berarti ketinggalan ya kan? Ya kadang ya yang tua ini minim di bidang IT. Nah, Oh, kami iya. belajar sama yang muda-muda. Saling Ya, bekerja saling- sama. Iya, saling sharing ya, saling berbagi ilmu yang baik lah ya. Apalagi untuk meningkatkan etika yang baik. Iya, Ada itu sih. yang paling utama. Kalau Mbak Nadia nih, apa pengalamannya yang terkait etika itu? Ya walaupun Mbak Nadia ini kan termasuk Iya, pengajar termasuk muda pengajar ya, muda. pengajar baru, tapi kan mungkin ada lah pengalaman yang bisa dijadikan sharing ya, berbagi kepada teman sejawat yang terkait dengan etika ini. Ya kalau untuk pengalaman saya yang masih sedikit ini ya dibanding Bu Heli, karena saya juga masih pengajar baru di kelas, karena saya juga termasuk guru kimia yang kurang lah diminatin banyak siswa ya kan Bu, belajar Iya, kimia, iya, betul. termasuk pelajaran yang cukup membosankan dan jenuh untuk Apalagi para siswa. untuk jurusan IPS yang memang mereka tidak sama sekali berminat, Iya, tapi dan kan ada sedangkan- pelajaran lintas minat. Iya, lintas minatnya kimia Nah, di kelas IPS. Tentunya itu mereka bosan ya. sangat bosan dan juga tidak sedikit yang kurang fokus untuk mengikuti pelajaran ya Mbak. Jadi di sela-sela kebosanan itu saya berinisiatif untuk melakukan ice breaking. Tapi iya, ice breakingnya juga yang bisa menanamkan etika yang baik kepada siswa. Misalnya ice breakingnya tuh tentang memberikan pertanyaan tapi dengan cara yang seru, dan nilai etikanya di situ saya mencoba untuk mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seru itu dengan bahasa yang sopan, dengan tingkah laku yang sopan, walaupun sedang ice breaking seru-seruan ya, tapi juga tetap harus Menjaga etika. iya, menjaga etika, benar-benar. Menurut Ibu nih, bagaimana cara dapat untuk membantu siswa menjadi individu yang berkarakter dan berintegritas? Cara membantunya ya kita tak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan bahwa etika itu penting ya, dimanapun, di sekolah, di luar sekolah, di lingkungan rumah, etika itu yang paling penting. Karena anak yang beretika itu dimanapun dia berada itu diterima, mau di kelompok orang tua, kelompok muda, kelompok anak-anak, itu selalu diterima di mana saja, Di semua kalangan ya, di Bu. semua kalangan. Dan semoga orang yang beretika itu tidak pernah merasa gagal karena dia selalu diterima. Kalau Mbak Nadia nih, gimana cara membentuk karakter siswa? dan Iya, kalau berintegritas? saya pribadi ya, saya kan sebagai guru bimbel, belum mengajar di sekolah. Dan di bimbel juga saya selain mengajarkan pelajaran, saya juga menyisipkan
dan memotivasi siswa untuk memberikan arahan tentang etika yang baik bagaimana, dan contoh-contoh untuk menjadi siswa yang mempunyai karakter yang baik agar dapat diterima di lingkungan dimanapun dia berada. Jadi begitu ya Bu, tantangan di masa sekarang ini yang untuk membentuk siswa untuk berkarakter dan berintegritas itu cukup menguras tenaga atau menambah tenaga yang ekstra gitu ya kan Bu? Ya, Untuk kita perlu waktu yang ekstra ya, perhatian yang ekstra akibat kemajuan teknologi ini. Ya selalulah memantau perkembangan siswa ya, tidak boleh lengah. Ketika kita melihat gejalanya itu mulai agak lain, nah kita luruskan. Walaupun pun sebenarnya kita sendiri sebagai pendidik ya saling mengingatkan juga, karena kita kan juga manusia kan. Pendidik ini juga kan mengikuti teknologi, kadang sebagai manusia kita terikut arus juga. Jadi sesama pendidik juga kita saling mengingatkan, apalagi untuk peserta didiknya ya, generasi emas di masa depan itu harus benar-benar berkarakter yang baik. Itu harapannya. Oh iya Bu, tapi kan kalau di kelas tuh kadang ada kayak satu siswa atau ada beberapa siswa itu dia nggak mau bersosialisasi atau kayak murung aja gitu di kelas tuh, gimana tuh Bu? Iya, itu perlu pendekatan khusus ya. Kita dekati dia atau kita berkolaborasi, saling share dengan guru BK ya, dengan guru yang lain bagaimana sikap siswa tersebut dengan guru yang lain ya. Jadi kita saling tukar pikiran lah ketika berada di kantor guru itu, bagaimana cara menyelesaikan masalah si siswa tadi ya. Jadi bukan harus dengan marah-marah ya, bukan harus dibentak-bentak. Sekarang pembelajarannya itu dengan pendekatan ya. Apa nih harapan Ibu untuk siswa kedepannya mengenai etika tadi? Ya, selain kita selalu memberi ilmu yang sesuai dengan bidang kita, ya harapannya siswa-siswa itu sukses tapi dengan etika yang bagus ya, sukses dan beretika, berakhlak mulia. Jadi di kedepannya nanti dia bisa menjadi pemimpin yang memberi tauladan yang baik bagi bawahannya ya, paling tidak bagi keluarganya ya, contoh yang baik. Itu seminimalnya untuk keluarganya. Kalau dari Mbak Nadia nih, apa harapannya untuk siswa kedepannya di tentang etika tadi itu? Ya, harapan saya selain siswa itu punya Pengetahuan ya. iya, pengetahuan dan riwayat pendidikan yang baik, dia juga punya etika yang baik untuk menjadi pemimpin yang best leader lah di masa depan. Iya, sekarang Iya. bilangnya leadership ya kan Mbak. Iya. Nah, terakhir nih Bu, apa pesan untuk siswa atau orang tua, bisa untuk pendidik juga, tentang pentingnya etika tadi? Ya, pesannya siapapun kita, baik kita sebagai pendidik, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai warga masyarakat, dimanapun kita berada, berilah contoh yang baik, teladan yang baik, supaya generasi-generasi berikutnya mengikuti contoh yang baik tersebut. Mudah-mudahan di kedepannya kita, negara kita itu selalu dalam kondisi yang prima, the best. Kalau dari Mbak Nadia nih, apa pesan terakhir untuk siswa, untuk orang tua, atau untuk pengajar lainnya tentang etika? Ya, pesan saya, yang saya juga termasuk generasi milenial sekarang ya, tidak hanya bisa melalui mengajarkan secara langsung kepada siswa, juga untuk guru-guru atau pendidik lain bisa membuat sebuah video motivasi mungkin, contoh-contoh yang baik yang bisa dipelajari atau diterima oleh siswa. Kan sekarang tuh zamannya teknologi ya, udah modern gitu. Tidak hanya secara langsung, kita juga bisa membuat video-video yang memotivasi. Betul sekali. Oke, mungkin sekianlah bincang-bincang kita pada kesempatan yang kali ini. Terima kasih kepada Ibu Leli dan Ya, Mbak sama-sama, Nadia. Mbak. Semoga bincang-bincang ini memberi manfaat untuk kita semua Iya, khususnya di di dunia pendidikan. pendidikan.
Jadi kesimpulan bincang-bincang kita saat ini yang pertama itu, etika itu penting untuk ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa diterima di segala kalangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah membahas tentang pentingnya etika bagi siswa, nilai-nilai etika yang penting, dan bagaimana siswa dapat menerapkan etika dalam kehidupan mereka sehari-hari. Etika adalah landasan penting bagi perkembangan karakter dan integritas para pelajar. Dengan menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, berkarakter, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam membantu siswa untuk memahami dan menerapkan etika. Orang tua, guru, konselor, sekolah, dan komunitas harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, positif, dan kondusif bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang. Mengapa etika itu penting? Nah, etika penting karena membantu kita untuk yang pertama yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Etika membantu kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita dan membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Yang kedua, membangun hubungan yang positif. Etika membantu kita untuk berinteraksi dengan orang lain dengan rasa hormat dan saling pengertian. Yang ketiga, berkontribusi pada masyarakat. Etika membantu kita untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif pada masyarakat. Yang keempat, mengembangkan karakter. Etika membantu kita untuk menjadi individu yang berkarakter dan berintegritas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika. Ada beberapa prinsip etika yang umum diantaranya yaitu kejujuran, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian terhadap orang lain. Di mana kejujuran itu berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran bahkan ketika sulit. Yang kedua, integritas, yaitu melakukan apa yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Yang ketiga yaitu rasa hormat, yaitu memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan ketika mereka berbeda dari Anda. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu mengambil alih konsekuensi dari tindakan dan memenuhi komitmen. Yang kelima yaitu keadilan, di mana memperlakukan semua orang dengan adil dan setara. Yang terakhir, kepedulian terhadap orang lain, yaitu membantu orang lain yang membutuhkan dan menunjukkan empati kepada mereka yang menderita. Kita dapat menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yaitu yang pertama, memikirkan tentang konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan sebelum kita bertindak. Yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan orang lain. Yang ketiga, menjaga janji dan komitmen kita. Yang keempat, berkata yang jujur dan bertanggung jawab atas kata-kata kita. Yang kelima, membantu orang lain yang membutuhkan. Yang keenam, berdiri untuk apa yang benar bahkan ketika itu sulit. Apapun ceritanya, etika is number one. Ya, number one.